Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, tahukah Anda demam panas yang seringkali menimpa kita, anak-anak, bayi, orang dewasa, bahkan orang tua itu sebenarnya berasal dari hembusan api neraka? Mengapa demikian? Memang, info ini berasal dari Nabi SAW. Tapi menurut medis, demam merupakan bagian dari proses kekebalan tubuh yang sedang melawan infeksi akibat virus, bakteri, atau parasit. Selain itu, demam juga bisa terjadi ketika seseorang terlalu lama berada di bawah sinar matahari atau karena berbagai penyakit lainnya. Oleh sebab itu, ada yang bilang demam bukanlah sebuah penyakit, tapi merupakan reaksi tubuh terhadap penyakit. Apapun itu, yang jelas demam menimbulkan penderitaan bagi yang terkena. Penderitaan demam tidak bisa leluasa dalam beraktivitas. Apalagi demam biasanya disertai dengan sakit kepala, badan lemas, dan berbagai keluhan lainnya. Itu sebabnya Nabi SAW menjelaskan demam dengan penjelasan yang berbeda. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya penyakit demam panas adalah berasal dari hembusan neraka jahanam." Hadis riwayat Bukhari. Apa maksud hadis sahih ini? Bukankah demam adalah reaksi pertahanan tubuh menghadapi penyakit? Lalu apa hubungannya dengan api neraka? Ibnu Qayyim dan Ibnu Hajar menjelaskan dua hal dalam memahami hadis ini. Pertama, panas demam bisa sebagai contoh atau sampel dari siksaan atau perasaan yang kelak dirasakan penduduk neraka. Tujuannya tentu saja agar menjadi pelajaran bagi manusia bahwa panas disebabkan demam membawa ketidaknyamanan, menghambat berbagai aktivitas, menghilangkan selera, sehingga hal yang enak terasa tidak enak dan tidak bisa dinikmati. Perasaan semacam itu sesuai dengan kehendak Allah dimunculkan lewat sakit demam. Tentu saja, perasaan tidak enak yang kelak akan diderita oleh penduduk neraka lebih dahsyat lagi daripada keluhan yang ditimbulkan oleh demam di dunia. Penjelasan kedua, mengapa demam itu disebut Nabi sebagai hembusan api neraka? Karena adanya persamaan antara panas yang ditimbulkan oleh demam dengan panas yang ditimbulkan oleh hembusan api neraka. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita, agar mewaspadai panasnya neraka jahanam, sehingga menghindari berbagai perbuatan yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka jahanam. Meskipun sama-sama panas, tentu saja panasnya api neraka berkali-kali lipat dari api yang ada di dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan panasnya api neraka 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api yang ada di dunia ini. Bahkan saking panasnya, secuil api neraka sudah bisa mendidihkan lautan yang ada di bumi. Malaikat Jibril juga pernah memberi gambaran kepada Nabi Muhammad SAW tentang panasnya neraka. Andai kata neraka itu dibuka selubang jarum di arah timur, maka terbakarlah penduduk bagian barat karena sangat panas. Dan andai saja pakaian ahli neraka digantungkan di antara langit dan bumi, maka matilah mereka karena suhunya yang sangat panas. Dan andai kata suhu hasta rantai yang telah disebutkan Allah dalam kitabnya diletakkan pada gunung, maka hancurlah gunung itu hingga menembus 7 bumi. Dan andai kata seorang lelaki dari ahli neraka yang disiksa berada di arah barat, maka sungguh akan hanguslah orang yang berada di arah timur karena sangat hebat siksaan. Setiap penderitaan yang menimpa seorang muslim tentu bisa menjadi kebaikan baginya, termasuk demam. Bahkan secara khusus, Rasulullah SAW menyebutkan khasiat demam yang bisa menghapus dosa dan menambah pahala. Suatu ketika, Rasulullah SAW datang berkunjung ke rumah Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyab. Beliau melihat Ummu Sa'ib menggigil karena demam. Ummu Sa'ib sempat sedikit mengeluh dengan mengatakan, "Demam, semoga Allah tidak memberkahinya." Maka Nabi bersabda, "Janganlah kamu mencela demam, karena dia dapat menghilangkan dosa-dosa anak Adam, seperti halnya alat peniup api membersihkan karat-karat besi." Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam beberapa riwayat yang lemah, dikatakan demam 1 malam menghapus dosa setahun, demam 2 malam menghapus dosa 2 tahun, demam 3 malam menghapus dosa 3 malam. Mendengar keistimewaan demam yang luar biasa ini, para sahabat begitu bersemangat saat mengalami. Mereka menjalaninya dengan penuh kesabaran. Bahkan ada yang berharap agar tidak disembuhkan oleh Allah dari demamnya, karena berharap hal itu menjadi penghapus dosanya dan penambah pahalanya. Seperti yang dilakukan sahabat mulia Ubay bin Ka'ab, seorang qori Quran dan penulis wahyu Rasulullah SAW.
Begitu ia mengetahui demam mampu menghapus dosa dan mengalirkan pahala, ia berdoa kepada Allah agar tidak dihilangkan demamnya ketika ia menderita demam. Ia hanya berharap demamnya tidak menghalangi aktivitas ibadahnya seperti sholat, puasa, haji, dan berjihad di jalan Allah SWT. Dan subhanallah, sejak saat itu beliau seringkali terserang demam. Dan jika ada orang lain yang bersentuhan dengannya atau memegang kulitnya, ia akan bisa merasakan panas demam dari Ubay bin Ka'ab. Dan itu berlangsung hingga akhir hayatnya. Rasulullah SAW, manusia mulia pilihan Allah, juga pernah terserang demam. Bahkan penderitaan akibat demam yang beliau rasakan 2 kali lipat sakitnya daripada yang diderita orang biasa. Begitulah para nabi. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa penderitaannya, melebihi derita orang-orang biasa. Dan itu juga menjadikan mereka mendapatkan pahala 2 kali lipat daripada orang biasa. Abdullah bin Mas'ud pernah bercerita bahwa ia pernah memasuki ruangan Rasulullah SAW saat beliau terkena demam. Maka Ibnu Mas'ud bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau terkena demam yang sangat parah?" Rasulullah SAW menjawab, "Benar, aku terkena demam seperti 2 orang dari kalian terkena penyakit ini." Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah karenanya engkau mendapatkan 2 pahala?" Dan beliau membenarkannya. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, bagi orang yang sering melihat kuburan, terkadang tidak merasakan apa-apa setiap kali melihat atau melewatinya. Tapi tahukah Anda, pemakaman, kuburan itu sebenarnya tempat yang sangat menakutkan. Mengapa? Sahabat mulia, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga, mempunyai kebiasaan yang mengherankan orang yang melihatnya. Setiap kali ia melewati kuburan, ia berhenti dan menangis hingga air mata membasahi pipi dan janggutnya. Melihat seperti itu, budak Utsman bertanya, "Mengapa disebutkan tentang surga dan neraka tetapi engkau tidak menangis? Tapi engkau menangis dengan sebab melihat kubur?" Utsman bin Affan menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya." Rasulullah SAW juga bersabda, "Aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Apa yang dilakukan oleh sahabat mulia Utsman bin Affan yang selalu menangis dan tampak ketakutan setiap kali melihat kuburan, bukan karena takut menghadapi kematian, tapi khawatir dengan amalannya di dunia, apakah bisa menyelamatkan dirinya atau justru mencelakakannya. Di alam kuburlah gambaran masa depan dan nasibnya di akhirat ditentukan. Jika kesengsaraan dan siksa yang didapat di alam kubur, maka nasibnya akan sengsara dalam menghadapi hari akhir, dan siksaan lebih dahsyat di neraka akan dialaminya kelak. Meski alam kubur hanya sebagai tempat sementara, tempat transit sebelum memasuki alam akhirat, siksa di alam kubur amatlah pedih. Oleh karenanya, Rasul SAW mengajarkan umatnya sebuah doa agar terbebas dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, wa azabin nar, wa fitnatil mahya wal mamat, wa syahril masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah hidup dan mati, dan keburukan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, tahukah Anda bagaimana cara Nabi SAW makan? Nabi SAW tidak pernah makan sambil bersandar, tetapi duduk di lantai dengan menekuk kedua lutut dan menduduki bagian dalam telapak kaki, atau dengan menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri. Dalam kesempatan lain beliau juga pernah makan dengan posisi duduk di atas lantai dan menegakkan 2 betis kaki. Tak hanya posisi duduk, beliau juga punya kebiasaan makan dengan tangan, bahkan hanya dengan 3 jari, yaitu jempol, jari telunjuk, dan jari tengah.
Bisa saja hal ini beliau lakukan mengikuti kebiasaan atau agar lebih nyaman. Tapi belakangan terungkap, posisi makan Nabi itu ternyata posisi paling ideal dan menyehatkan. Ketika kita makan, kita cenderung lebih hangat, bahkan terkadang ada yang berkeringat. Nah, itu karena ketika kita makan, perut membutuhkan banyak energi yang bisa digunakan untuk mencerna makanan. Proses pencernaan makanan membutuhkan sirkulasi darah yang sehat. Untuk proses ini, jantung cenderung bekerja lembur untuk membantu sistem pencernaan. Jika posisi makan sambil duduk di lantai, jantung mendapat manfaat sirkulasi darah karena mudah dipompa melalui jantung. Pola sirkulasi ini berbeda ketika duduk di kursi makan. Darah mengalir ke kaki karena lebih rendah dibanding jantung. Artinya, makan dalam posisi duduk seperti yang dilakukan Nabi SAW terbukti lebih tepat dan sehat. Demikian pula makan dengan tangan terbukti lebih menyehatkan. Karena pada telapak tangan terdapat enzim yang dapat mengikat bakteri, sehingga tingkat aktivitasnya sangat rendah ketika masuk bersama makanan ke saluran pencernaan tubuh. Enzim ini selalu terkandung dalam jari-jari dan telapak tangan manusia, sehingga proses penyuapan makanan ke dalam mulut akan mengikuti enzim yang bisa mengikat sel bakteri. Begitu makanan masuk ke saluran pencernaan, maka enzim ini akan ikut mengikat pergerakan bakteri hingga ke saluran pembuangan. Sebaliknya, jika kita makan menggunakan sendok, tidak ada yang bisa menahan laju aktivitas bakteri yang terkandung pada makanan maupun pada sendok. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, tahukah Anda mengapa dalam sholawat kita juga dianjurkan bersalawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Di dalam salah satu rukun sholat misalnya, ketika melaksanakan tasyahud akhir, bacaan yang wajib dibaca ketika tasyahud akhir adalah sampai bersalawat kepada Nabi SAW. Sedangkan salawat kepada keluarga Nabi SAW dan kepada Nabi Ibrahim serta keluarganya, hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bersalawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan nabi-nabi lainnya? Imam Badruddin Al-Aini menjelaskan tentang rahasia di balik penyebutan Nabi Ibrahim di dalam tasyahud akhir, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan Mi'raj ke langit ketujuh dipertemukan dengan para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW pun mengucapkan salam pada setiap nabi-nabi yang beliau temui. Namun masing-masing dari para nabi tersebut tidak ada yang mau memberikan salam untuk umat Nabi Muhammad SAW selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk bersalawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di akhir setiap melaksanakan sholat atau pada tasyahud akhir hingga hari kiamat. Mengapa? Untuk membalas kebaikan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mau memberikan salam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ada rahasia lain mengapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk juga bersalawat pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai membangun Ka'bah, beliau memanggil umat Nabi Muhammad SAW seraya bersabda, "Ya Allah, bagi orang yang haji ke rumah ini dari umat Muhammad, maka berikanlah ia salam dariku." Di dalam panggilan ini, Nabi Ibrahim juga memanggil keluarga Nabi Muhammad dan anak-anaknya. Demikianlah hikmah di balik perintah Nabi SAW kepada umatnya agar membaca salawat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya di dalam tasyahud akhir setiap melaksanakan sholat, sebagai balasan kepada beliau yang dengan rendah hati mau memberikan salam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Pemirsa, ada angka-angka yang dianggap sebagai angka keberuntungan. Dan memang dalam prakteknya terkadang angka-angka itu membawa keberuntungan. Nah, jangan kemana-mana. Selengkapnya sesaat lagi, Hasanah segera kembali. Pemirsa Hasanah, di masyarakat masih ada angka-angka tertentu yang dianggap membawa keberuntungan. Misalnya angka 8, karena angka 8 ditulis tanpa putus. Jadi diartikan bahwa angka 8 membawa rezeki yang tiada putus.
Hal ini dipercaya oleh rakyat Cina dan Jepang. Angka 8 dalam bahasa Cina dan Jepang memiliki arti beruntung. Tidak heran jika masyarakat Jepang dan Cina sangat antusias dengan segala sesuatu yang berbau angka 8. Demikian juga dengan angka 9. Angka 9 menjadi primadona bagi masyarakat Cina. Tidak heran jika kita sering melihat ada restoran Cina dengan nama 99 atau 999. Angka ini dipercaya membawa hoki. Interpretasi lain yang telah dikenal sejak zaman kuno menekankan watak angka 9 yang nyaris sempurna. Troy dikepung selama 9 tahun dan Odysseus menempuh perjalanan dalam rentang waktu yang sama. 9 malaikat dalam Dante adalah refleksi dari kesempurnaan angka 9 yang kemudian dilengkapi dengan Tuhan yang Esa yang meliputi segala sesuatu sehingga membentuk keutuhan 10. Interpretasi surgawi lain atas angka 9 bisa ditelisik dari perannya sebagai hasil 8 tambah 1, keindahan agung dan tinggi. Dalam filsafat kuno juga diyakini adanya 9 lapis langit, yaitu langit yang ditempati bulan, langit yang ditempati Merkurius, langit matahari yang merupakan titik tengah di antara 7 langit berplanet, dan karenanya sering disebut pusat alam semesta. 3 langit berplanet selanjutnya adalah langit Mars, langit Jupiter, dan langit Saturnus. Di luar itu ada langit ke-8, yakni langit yang berisi bintang-bintang tetap. Kemudian langit ke-9 yang biasa disebut dengan Falak al-Falak, langitnya langit yang diyakini tidak mempunyai bintang. Selain itu, banyak juga orang yang mengidolakan angka 10. Ini karena angka 10 banyak memberi hoki kepada beberapa orang ternama. Misalnya saja pemain sepak bola dengan nomor punggung 10 selalu sukses, seperti Lionel Messi, Diego Maradona, dan Pele. Angka ini kemudian dianggap memiliki aura positif bagi pemiliknya. Angka 13 bagi masyarakat Eropa memang diyakini sebagai angka sial. Namun bagi masyarakat dan bangsa tertentu malah sebaliknya, sebagai angka untung. Suku Maya, dalam kepercayaan Maya kuno, angka 13 mempunyai nilai yang penting. Dalam salah satu varian dari 13 angka ditambah dengan 0 yang disebut dengan varian berkepala. 13 angka dibedakan dengan tanda kepala dewa yang berlainan. Selain itu, 20 tanda untuk hari-hari selama 1 bulan dikombinasikan dengan angka-angka 1 hingga 13. Dan penyusunan sebuah kalender dilakukan dengan ramalan. Angka 13 bahkan dianggap sebagai angka sakral dan menguntungkan dalam tradisi Ibrani, bangsa Israel. Sekte mistik Yahudi, Kabbalah, memandangnya sebagai angka keberuntungan karena nilai numeriknya dalam bahasa Ibrani membentuk kata Ahad, Esa, sifat terpenting dari Tuhan. Seorang peramal kerajaan Talmud mengatakan bahwa pada suatu hari nanti tanah Israel akan terbagi menjadi 13 bagian dan ke-13 akan jatuh ke tangan Raja Isa. Kabbalah dibagi menjadi 13 sumber surgawi, 13 pintu berkah, dan 13 sungai minyak balsam yang kelak akan dijumpai orang-orang saleh di surga. Lalu apakah dalam Islam dikenal angka-angka keberuntungan? Dalam Islam tidak ada angka sial, juga tidak ada angka yang bisa memberikan keuntungan. Semua angka sama saja, karena manfaat dan mudarat itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada bilangan tertentu yang diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya bilangan ganjil. Ganjil adalah bilangan yang jika dibagi 2 maka bersisa 1. Itu adalah hal yang Allah dan Rasulnya suka. Alasan lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu atau Maha Esa, tunggal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu witir atau ganjil dan Dia mencintai yang witir atau ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah itu witir, artinya Allah itu Esa, tidak ada sekutu yang serupa baginya. Sedangkan makna Allah mencintai witir adalah bahwa Allah mengutamakan bilangan ganjil dalam beberapa amalan dan ketaatan. Oleh karenanya, Allah menjadikan sholat itu 5 waktu, bersuci 3 kali, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, melontar jumroh 7 kali, hari tasyrik ada 3 hari, beristinja 3 kali, kain kafan disyariatkan 3 lapis, zakat pertanian nisabnya 5 wasak, zakat perak 5 uqiyah, demikian juga nisab zakat unta dan lainnya, semuanya ganjil. Demikian juga Allah jadikan beberapa makhluknya yang besar berjumlah witir atau ganjil.
seperti langit, bumi, lautan, hari-hari dalam sepekan, dan lainnya. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa makna witir di sini adalah tertuju kepada sifat hambanya yang menyembah Allah dengan mengesahkan dan mengikhlaskan kepada Allah saja. Wallahu alam. Dalam sebuah kesempatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghitungnya atau menghafal dan mentafakurinya akan masuk surga. Dia itu witir atau ganjil dan menyukai yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan beliau bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, witir atau ganjil yang dimaksud bukanlah berarti mencakup segala sesuatu secara umum, melainkan maksudnya adalah Allah lah yang menghukumi beberapa hukum syariat dan ciptaannya berjumlah ganjil. Seperti sholat disyariatkan witir, langit berjumlah witir atau ganjil, dan sebagainya. Allah yang menghukumi demikian, bukan berarti segala sesuatu disyariatkan supaya menjadi witir atau ganjil. Oleh karena itu, seseorang tidak disyariatkan ketika berjalan untuk menghitung langkahnya supaya menjadi witir atau ganjil. Ketika makan, tidak disyariatkan menghitung suapan berjumlah witir atau ganjil. Ketika minum, tidak disyariatkan menghitung jumlahnya menjadi witir atau ganjil, karena tidak ada asalnya dan hal ini tidak disyariatkan. Bahkan mengkhususkan ibadah dengan pengkhususan yang tidak dikhususkan Allah dan Rasul-Nya adalah perbuatan yang mengada-ada dalam hal agama. Yang pasti tidak ada angka keberuntungan dalam Islam. Sebaliknya, semua angka adalah baik, dan di antara angka-angka yang baik itu ada angka-angka istimewa. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.